Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, saya bernama Satira Netivara Ramadhani. Kedua, Sakaramadinta Wayan Putri. 3, Senti Sene. 4, Setiano Ahmad Safuddin. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi grafis. Pengertian tentang patofisiologi grafis. Penyakit grafis adalah salah satu jenis gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang menjadi penyebab umum hipertiroidisme atau produksi hormon tiroid berlebih. Pada penderita grafis, sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh malah menyerang kelenjar tiroid atau autoimun. Hal ini membuat kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, hormon tiroid, yaitu yang mengatur banyak fungsi tubuh di antara sistem saraf, perkembangan otak, dan suhu tubuh. Namun, demikian kadar hormon tiroid yang terlalu banyak dalam tubuh bisa menimbulkan gangguan serius pada jantung, otot tulang, siklus menstruasi, mata, kulit, dan masalah kesuburan. Patofisiologi Graves' disease adalah autoimun yang dimediasi oleh antibodi terhadap reseptor tirotropin yang terdapat di sel epitel folikuler kelenjar tiroid. Antibodi ini dikenal dengan thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI. TSI akan berikatan dengan reseptor tirotropin dan menimbulkan efek yang menyerupai efek tirotropin yang berasal dari kelenjar hipofisis, yaitu menstimulasi sel epitel folikular memproduksi hormon tiroksin. Efek antibodi ini diperankan oleh isotop IgG1 dan berikatan dengan epitop reseptor TSH ekstraseluler yang terdiri dari leusin. Reseptor TSH ini juga berinteraksi dengan reseptor IGF-1 pada permukaan sel tiroid dan fibroblast orbita. Stimulus TSI yang berikatan dengan reseptor tirotropin atau reseptor TSH akan meningkatkan produksi siklik AMP intraseluler yang mengakibatkan pertumbuhan sel tiroid dan produksi hormon tiroksin berlebih. Selain daripada itu, autoantibodi juga akan bereaksi dengan tiroid derivat tiroglobin di mata. Hal ini akan menyebabkan reaksi inflamasi dan penumpukan cairan di mata sehingga terjadi edema. Deposisi glikosaminoglikan yang disebabkan oleh proses ini akan menarik lebih banyak air, sehingga menimbulkan eksoftalmus. Ciri-ciri sejumlah gejala yang muncul pada penyakit Graves adalah pembesaran kelenjar tiroid atau goiter, tremor pada tangan atau jari tangan, palpitasi jantung atau jantung berdebar, disfungsi ereksi atau impotensi, gairah seks menurun, perubahan pada siklus menstruasi, kehilangan berat badan tanpa kehilangan nafsu makan, suasana hati yang mudah berubah, sulit tidur atau insomnia, diare, rambut rontok, mudah lelah, sensitif terhadap udara panas.
Selain beberapa gejala tadi, 30% dari penderita Graves mengalami sejumlah gejala khas, yaitu Graves evathemopathy dan Graves dermopathy. Gejala Graves evathemopathy terjadi akibat peradangan atau gangguan pada sistem imun yang memengaruhi otot dan jaringan di sekitar mata. Gejalanya antara lain 1. Mata menonjol atau exophthalmos. 2. Mata terasa kering. 3. Tekanan atau rasa sakit pada mata. 4. Kelopak mata membengkak. 5. Mata memerah yang bisa diakibatkan oleh peradangan. 6. Sensitif terhadap cahaya. 7. Penglihatan ganda dari satu objek atau diplopia. Penyebab penyakit Graves. Penyakit Graves terjadi akibat gangguan pada fungsi sistem kekebalan tubuh. Pada kondisi normal, tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan virus atau bakteri yang menyerang tubuh. Pada penyakit Graves, sistem kekebalan tubuh justru menghasilkan antibodi TSI atau thyroid stimulating immunoglobulins yang menyerang sel-sel tiroid yang sehat. Sekitar 80% faktor risiko Graves disease diperankan oleh genetik dan sisanya adalah faktor lingkungan. Berdasarkan penelitian, sekitar 30% pasien dengan Graves disease memiliki anggota keluarga yang juga menderita Graves disease dan penyakit tiroiditis Hashimoto serta terdapat hubungan alel dari major histocompatibility complex dengan Graves disease yang diperankan oleh HLA-DR3 dan HLA-DR4. Faktor lingkungan yang menimbulkan risiko Graves disease ini adalah rokok, makanan yang mengandung iodin tinggi, stres, dan kehamilan. Konsentrasi oral dan jenis kelamin laki-laki merupakan faktor protektif terhadap penyakit ini. Penyebab penyakit Graves. Pasien dengan Graves disease pada umumnya akan mengeluhkan gejala yang timbul akibat peningkatan hormon tiroksin. Gejala tersebut antara lain perasaan cemas dan mudah tersinggung, kelemahan otot, tidak tahan panas, gangguan tidur, berdebar-debar, tremor, diare, berat badan menurun dengan pola makan berlebih, rambut rontok, dan benjolan di leher yang menimbulkan gangguan menelan dan gangguan pernapasan. Komplikasi Graves disease yang mungkin timbul adalah badai tiroid, gagal jantung kongestif, atrial fibrilasi, Graves ophthalmopathy, dan malignasi. Pada keadaan sangat berat, Graves disease dapat menimbulkan komplikasi yang buruk, yaitu menyebabkan gagal jantung dan cardiac arrest. Selanjutnya, pengobatan. Obat anti-tiroid berfungsi mengganggu produksi hormon tiroid yang dipicu oleh yodium. Selain sebagai terapi tunggal, obat anti-tiroid dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah menjalani terapi yodium radioaktif sebagai pelengkap. Konsultasi dengan dokter diperlukan sebelum menggunakan obat-obatan ini, terutama pada wanita hamil. Beberapa obat yang termasuk anti-tiroid adalah metimazol, carbimazole, dan propiliuracil. Lalu obat penghambat beta. Penghambat beta berfungsi menghambat efek hormon tiroid pada tubuh, seperti detak jantung tidak beraturan, gelisah, tremor, keringat berlebihan, dan diare. Propranolol, metoprolol, atenolol, dan nadolol termasuk ke dalam golongan obat-obatan ini. Selanjutnya, terapi yodium radioaktif. Terapi ini akan menghancurkan sel tiroid yang terlalu aktif dan mengecilkan kelenjar tiroid.
sehingga gejala akan berkurang secara bertahap. Tetapi ini tidak direkomendasikan pada wanita hamil, ibu menyusui, serta penderita yang bermasalah dengan penglihatan, karena dapat membuat gejala semakin memburuk. Terapi ini menghancurkan kelenjar tiroid. Pasien dapat memerlukan tambahan hormon tiroid sintetis untuk meningkatkan jumlah hormon tiroid yang berkurang akibat terapi ini. Lalu pembedahan. Bedah dilakukan dengan mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar tiroid pasien. Tindakan ini berisiko menyebabkan kerusakan pada saraf pengatur pita suara. Risiko kerusakan juga bisa terjadi pada kelenjar paratiroid. Kelenjar-kelenjar kecil yang berdekatan dengan kelenjar tiroid yang berfungsi menghasilkan hormon pengatur kadar kalsium dalam darah. Sama seperti terapi yodium radioaktif, pasien dapat memerlukan terapi lanjutan berupa hormon tiroid sintetis untuk meningkatkan kadar hormon tiroid yang rendah akibat pengangkatan kelenjar tiroid. Sekian presentasi dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.